Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Salsabila Sabara dengan NIM A1A325044. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelas R003. Di sini saya akan membuat video materi mengenai korupsi dan money laundering. Korupsi dan pencucian uang ibaratnya satu mata uang yang mempunyai dua sisi gambar yang berbeda. Korupsi dan pencucian uang bisa memakmurkan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi dan pencucian uang bukan merupakan suatu masalah baru di dunia ini. Baiklah, isu korupsi itu terjadi pada tahun 1990-an. Permasalahan mengenai korupsi mulai mendapat perhatian khusus dan intensif karena terus berkembang dan menjakit dalam komunitas internasional. Komunitas internasional menyebutnya Global Corruption Epidemic. Kesadaran komunitas internasional ini dipicu oleh terungkapnya berbagai kasus tindakan kriminal seperti skandal yang melibatkan Presiden Mobutu dalam penyalahgunaan uang bantuan Amerika Serikat untuk kekayaan pribadinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kata yang menunjuk pada istilah korupsi, yaitu memakai untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, korupsi merupakan perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok. Pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang itu ditunjukkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi. Teori korupsi yang paling umum menyatakan bahwa korupsi terjadi jika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimiliki guna untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan jalan menyubordinasi kepentingan umum. Secara luas, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Faktor penyebab terjadinya korupsi itu, yang pertama ada faktor kultural. Pertama, adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap seperti korupsi, tetapi di kedua masyarakat Asia itu tidak. Kedua, sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan pahoyal lainnya. Selanjutnya ada faktor struktural atau birokrasi. Yang pertama, kecenderungan yang nampak adalah bagaimana dirinya mengakumulasi kekayaan sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk mengumpulkan kekayaan seperti dengan melakukan pemerasan atau menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi yang berkembang di Indonesia berasal dari birokrasi warisan masa kerajaan di mana struktur birokrasi lebih didominasi oleh budaya patrimonial. Ketiga, berkembangnya korupsi di Indonesia adalah kuatnya sistem politik otoriter yang dibangun pada masa Orde Baru yang juga diwarnai oleh kuatnya kekuasaan birokrasi. Baiklah, selanjutnya ke dampak korupsi. Secara umum, terdapat 3 akibat kejahatan korupsi, yakni yang pertama, the chapter states. Korupsi menyebabkan kapabilitas nasional sebuah negara menjadi lemah dan tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memproteksi warga negaranya dalam konteks mewujudkan human security. Yang kedua ada sektor ekonomi. Praktik ekonomi di sektor ekonomi yang melibatkan pejabat membuat kebijakan akan berdampak masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tidak memihak kesejahteraan masyarakat melainkan memihak pemilik modal. Selanjutnya ada yang terakhir, kesejahteraan warga negara. Rendahnya tingkat kesejahteraan warga negara merupakan akibat langsung dari tindakan korupsi politik. Korupsi menggagalkan pembangunan, menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia dan di negara-negara lain merupakan hal yang sudah menjadi masalah dan sulit untuk diberantas. Berbagai usaha dilakukan untuk memberantas korupsi ini, baik di tingkat negara maupun internasional. Selanjutnya, penanganan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dirubah lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemerintah juga membentuk badan-badan yang bertugas memberantas korupsi seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Nah, di Korea Selatan pada tahun 2008 bekerja sama dengan United Nations Development Program
atau UNDP, kebijakan anti korupsi Korea Selatan ditransmisikan ke Bhutan dan Bangladesh pada tahun 2009 ke Thailand. Pada tahun 2010, dengan badan-badan anti korupsi Vietnam dan Mongolia menandatangani nota kesepahaman dan dari negara-negara itu terus mengadakan pembelajaran dari Korea Selatan. Selanjutnya kita ke isu money laundering. Money laundering, menurut Reuter dan Truman, pencucian uang atau money laundering adalah pengonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari tindak kriminal menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindak kejahatan awal. Nah, tahapan-tahapan money laundering, yang pertama ada tahapan penempatan, yang kedua tahap pelapisan, dan yang ketiga tahap penggabungan. Dan modus money laundering adalah yang pertama tipologi dasar modus orang ketiga, kemudian tipologi ekonomi, dan ketiga tipologi IT. Dampak money laundering yang pertama, dampak ekonomi mikro, cara perolehan uang ilegal yang mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk kepentingan untuk keperluan konsumsi. Yang kedua, dampak ekonomi makro. Pencucian uang dapat mengurangi penerimaan negara karena pelaku menghindari kewajiban pajak. Selain itu, aliran dana ilegal ke luar negeri dapat memperburuk neraca pembayaran dan mengurangi ketersediaan dana dalam sistem perbankan, sehingga bank sulit menawarkan kredit. Dalam aspek sosial dan politik, money laundering berpotensi merusak sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Pelaku dapat mempengaruhi pejabat atau institusi melalui suap agar aktivitas mereka tetap berjalan lancar. Selanjutnya ada upaya pemberantasan money laundering. Pencucian uang merupakan masalah serius yang berdampak luas hingga ke tingkat global, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama internasional. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau negara tertentu, tapi juga komunitas global karena berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas batas. Dibentuk pula lembaga seperti Financial Action Task Force atau FARF yang bertugas mengembangkan kebijakan dan rekomendasi untuk memerangi praktik pencucian uang serta mendorong negara-negara agar menetapkan standar yang sama. Baiklah, sekian adalah materi dari korupsi dan money laundering. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.